Hai Sobat Cermin Lawas, thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir, dan selamat datang kembali buat kalian yang udah subscribe channel ini. Balik lagi bareng aku, Puan Saragi, bukan Pan Marani ya. Dan pada episode kali ini, karena kalian sudah banyak banget yang mention, tag, dan juga request di kolom komentar, untuk kita mencari lagi nih, korban ataupun orang yang hilang dan tenggelam. Maka pada episode kali ini kita akan membahas orang yang hilang di Sungai Rolaksongo, Mojokerto. So, tanpa basa-basi, langsung saja ini dia Cermin Lawas. Mari kita pecahkan. Bendungan atau Dam Rolaksongo adalah bendungan yang berada di dua kabupaten, yaitu berada di Kabupaten Mojokerto dan juga Sidoarjo. Bendungan ini tinggi 11,3 meter dengan panjang 151 meter. Bendungan Rolaksongo ini adalah salah satu peninggalan dari kolonial Belanda karena memang sudah dibangun sejak 1852 hingga 1857. Pada pengerjaannya, Dam Rolaksongo ini dikerjakan dengan sistem rodi. Dan dengan adanya bendungan ini mampu mengairi sawah tebu yang ada di sekitaran Kabupaten Mojokerto dan juga Sidoarjo. Karena memang aliran sungai yang didapatkan adalah aliran dari Sungai Brantas yang termasuk salah satu sungai terpanjang dan terbesar yang ada di Pulau Jawa. Akan tetapi, bendungan atau Dam Rolaksongo ini sempat mengalami kerusakan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya banjir besar. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan, akhirnya bendungan ini dibangun ulang. Tetapi, Dam Rolaksongo yang sebelumnya memiliki 9 pintu air ketika dibangun ulang, sekarang hanya memiliki 8 pintu air. Semakin hari, Dam Rolaksongo ini pun semakin ramai, sehingga mulai banyak pedagang-pedagang yang mulai berjualan di sekitar bendungan Rolaksongo ini, yang akhirnya menjadikan Dam Rolaksongo ini menjadi pusat kuliner. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang baru-baru ini terjadi pada 23 Desember 2024 lalu, di mana seorang pemuda berusia 24 tahun berinisial TH dilaporkan menceburkan diri ke bendungan Rolaksongo. Menurut sumber yang gue baca dan juga keterangan dari warga sekitar, informasinya si TH ini sebelumnya dia mendatangi bendungan di sana dengan bermodalkan mengendarai sepeda motor. Ketika dia sampai di sebuah warung, sepeda motornya ini ditinggal dan dia menitipkan motor, STNK dan kuncinya ini sama seseorang di sana. Setelahnya si TH ini, atau kita sebut saja Mas Teguh, kemudian lari ke arah bendungan. Ketika berjalan ke arah bendungan, sebetulnya si Mas Teguh ini sudah dalam keadaan menangis. Dan tanpa pikir panjang, si Mas Teguh ini ternyata loncat dari bendungan. Awalnya, tubuh Mas Teguh ini masih sempat terlihat, tapi karena derasnya air pada saat itu, sampai-sampai Mas Teguh ini pun terbawa oleh arus sungai. Beberapa warga sempat mencari keberadaan Mas Teguh, tapi nihil, sampai akhirnya dicari oleh tim SAR. Berita Mas Teguh ini pun menjadi viral, dan bahkan setelah dicari tahu, ternyata Mas Teguh ini loncat karena perkara putus cinta. Dilaporkan bahwa menurut keterangan keluarga, si Mas Teguh ini menjalin hubungan dengan seorang wanita, tapi si wanita ini meminta untuk dilamar. Namun, orang tua dari pihak si wanita ini ternyata kurang menyetujui karena pada saat itu si Mas Teguh ini ternyata belum punya pekerjaan. Sehari-harinya Mas Teguh ini hanya membantu catering sang ibu. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR dengan melibatkan banyak personil, kurang lebih sekitar 70 personil diterjunkan. Dan pencarian ini dilakukan sampai sepanjang 50 km dari titik awal si Mas Teguh ini menceburkan diri. Drone pun banyak diterbangkan untuk membantu pencarian, akan tetapi sampai hari ke-7, si Mas Teguh ini masih belum ditemukan. Banyak upaya yang telah dilakukan, termasuk mendoakan dari para keluarga ataupun warga sekitar. Akan tetapi hingga kini, Mas Teguh masih belum ada tanda-tanda ditemukan. Tapi pas gue lagi riset tentang kasus ini, ternyata gue menemukan satu fakta nih. Karena pada tahun 2017 lalu, ternyata ada juga kecelakaan yang terjadi di sana.
Jadi pada waktu itu, ada satu mobil yang ditumpangi oleh seorang bapak-bapak dan anak kecil. Mereka berhenti di sekitaran bendungan tersebut dan mendatangi salah seorang sanak saudaranya yang memang berjualan di sana. Setelah selesai, akhirnya mereka pun mau balik meneruskan perjalanan. Dan memang ketika mereka berhenti, posisi mobil mereka ini diparkirkan dengan kepala mobil yang menghadap ke pembatas dari jembatan bendungan tersebut. Ketika mobil dinyalakan, tiba-tiba saja warga melihat nih kalau mobil itu seperti terbang dan langsung terjun ke sungai Rolaksongo. Namun, naasnya dari 2 orang tersebut yang selamat hanya sang anak kecil. Oke Kak Niki, jadi gimana nih? Apakah memang ada kaitannya antara Mas Teguh yang masih belum ditemuin sama sosok penunggu yang ada di Dam Rolaksongo ini? Gue boleh lihat tempatnya dulu nggak? Boleh, sebentar ya. Coba cariin dulu deh. Sama ada foto orangnya nggak yang hilang itu? Ada, jadi kebetulan ya untuk kasus yang ini kita gue tuh berhasil nemuin banyak banget foto-fotonya si Mas Teguh ini. Oh, oke. Dan juga ada salah satu akun di TikTok yang posting video landscape dari aliran sungai berikut dengan jembatan si Dam Rolaksongo ini. Sebentar ya. Jadi hilangnya itu dari tanggal 23 Desember ya. Udah lama juga ya? Iya, jadi sekarang kita syuting ini tanggal berapa ya BTW? Tanggal 7, tanggal 6 ya. Oke, jadi ini. Nanti dia akan tampilin landscape dari atas gitu. Harusnya kenceng juga ya. Ini mirip-mirip yang di bendungan itu ya, kayak bendungan Benteng Pindrang yang kemarin kita cari itu ya? Iya, cuman kalau untuk posisinya sih kayaknya lebih tinggi yang di Sulawesi ya? sih. Iya. Oke, gua mau orangnya lihat ya? Orangnya dulu deh. Bentar, gue ada foto orangnya juga. Banyak sih di sini yang ngirimin mukanya dia. Ini orangnya sih, mukanya. Ada foto berdua sama mantan pacarnya juga katanya. Oh ya, katanya pacarnya sempat klarifikasi ya? Iya. Jadi kan menurut berita yang beredar katanya dia ini patah hati nih karena ketika dia mau melamar si pacar ternyata nggak dikasih restu soalnya belum punya kerjaan. Tapi kalau dari pihak si cewek katanya tuh bukan karena itu. Terus? Justru mereka tuh udah putus sebelumnya dan putusnya itu bukan karena masalah uang dan mas kawin ataupun restu, tapi karena memang si perempuan ini menderita sakit kanker. Dengan alasan kesehatan, makanya dia ingin fokus mungkin ya untuk penyembuhan dan juga memilih untuk menyudahi hubungannya. Dan sampai sekarang juga si Mbak itu masih belum married juga sebenarnya gitu. Jadi masih simpang siur nih sebenarnya gitu. Oke lah, kalau begitu. Berarti kita bahas dari segi misterinya aja ya. Oleh. Oke. Gua mau ngecek di sana ada sosok apa. Katanya ada sosok kakek-kakek sama apa tadi katanya? Sama sosok wanita. Perempuan dan sosok kakek-kakek. Iya. Masalahnya di kartu gua nggak ada sosok kakek-kakek. Aslinya yang itu ada tapi jejak leluhur deh. Jejak leluhur. Oke. Oh, oke. Oh, oke. Bak. Anjir, sumpah kan. Baru dihilangin terbuka. Ini kan dia bilang gak ada sosok kakek-kakek. Gue yang mengingat ada gambar kakek-kakek, gue mengingat memang gambar ini. So, this. We have not setting ya. Bisa gitu ya. Iya. Oke. Oke. Kita taruh dulu. Sosok kakek, oke. Oh, sorry. Ada sosok pengaruh. Sama satu lagi apa, Puan? Sorry, bentar. Oke, jadi ada sosok pengaruh. Kemudian sosok jalma-jalma ini menuju lokasi, menuju dengan gerbang dimensi gaib ya. Oke. Di sini sudah ada 3. Oke. Sumpah. Bisa gitu ya, kartunya sakti juga nih. Cewek.
Sumpah cewek. Keren banget. Oke, terserah kalian mau bilang apa, tapi ini kita one take, oke? Dan ini sosok perempuan. Ya teman-teman ya, gue mau kasih tahu ke kalian, di bawah ini nggak ada kartu apapun ya. Takutnya tuh ada yang mikir di bawahnya pasti ditaruh kartu. Ini kita tag dan di bawah ini Kosong. Tuh, kosong. ya teman-teman ya. Apa kita Oke. harus bikin video before tag kali ya biar pada percaya? Tapi nggak usah lah Nggak ya. usah. Tapi terserah sih, maksudnya balik lagi ini untuk hal-hal yang seperti ini memang kadang susah dijelaskan oleh logika. Betul. Secara logika ataupun saintifik. Jadi kita mengembalikan kepercayaan ini kepada kalian masing-masing. Percaya is okay, tidak percaya is okay. Tapi lagi-lagi karena kita sekarang lagi mencari orang yang keberadaannya belum ditemukan. Jadi gue juga minta untuk teman-teman yang nonton video ini, kita sama-sama mendoakan si Mas Teguh ini ya guys, supaya Mas Teguh cepat ditemukan. Coba disorot ke depan itu gambar-gambarnya, nanti takutnya nggak kelihatan kan. Kadang-kadang kita mager buat masukin gambarnya atau nggak. Iya teman-teman. bener, oke. So, gue bakal reply bentar guys, rambut agak susah nih bajunya. Kayak mau cosplay jadi ini gue, pengantin. Nih ya. Oke, ini jejak leluhur. Oke. Ini Jalma, lokasi menuju gerbang atau dimensi gaib. Jalma itu lebih ke tempat tersebut pernah terjadi Ada sebuah tragedi ataupun peristiwa gitu lah gitu. ya. Terus ini ada pengaruh. Yang ini energinya negatif, ya mungkin jadi bisa mempengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Ya, Seperti betul. bisikan-bisikan or some else. Dan terakhir, ini yang ya sebenarnya gue semua kaget sih. Ini sosok wanita ya. Tadi diceritain ada sosok wanita. Berarti relate ya sama yang omongan orang itu, ada sosok wanita dan kakek-kakek dan ini keluar semua di kartu. Betul. Dan jadi apa nih yang mau lu bahas dulu nih pertama-tama? Apakah lu mau melihat tentang si Mas Teguh ini apa yang dia rasakan Oke, atau Bentar. mau langsung kita aspro aja untuk melihat? gua atur dulu bentar. Oke. Oke, jadi karena Mas Teguh ini masih belum bisa ditemukan, which is itu dari tanggal 23, oke, berarti udah 14 hari. Dua mingguan. udah ya? 2 minggu. 2 mingguan ya, oke. Ya, jadi kalau sampai besok nggak ketemu berarti ini hari ke-15 besok. Nah, dengan kondisi sudah menghilang 14 hari, apakah kita masih bisa menemukan si Mas Teguh ini? Karena banyak spekulasi, ada yang bilang sebenarnya dia udah keluar kota. Hah? Iya. Keluar kota? Jadi dia kayak gimmick-gimmick gitu mungkin dipikirnya. Jadi dia nyemplung tapi sebenarnya nggak hanyut, tapi dia sudah pergi jauh mungkin. Kayak mungkin Kayak kurang kerjaan banget gak sih lu kalau mau keluar kota ngapain nyemplung gitu kan? Langsung aja ngambil motor naik. nah itu nggak ngerti juga kita ya. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi sampai sekarang orang tua masih terus mencari dan masih terus mendoakan, karena gue sempat lihat VT di mana orang tuh pada berkumpul gitu, mereka pada saling berdoa di pinggiran sana gitu. Soalnya BTW ini ada sebenarnya ada side story yang sedih ya menurut gue. Si Mas Teguh ini gue lupa, kayaknya dia antara 4 atau 5 bersaudara. Oke. Nah, si Mas Teguh ini ketika dia dikabarkan menghilang, itu orang tuanya, terutama ibunya ya, itu sedih banget sampai bilang mau nyusul anaknya. Kenapa? Kok gitu? Karena di atasnya Mas Teguh ini, Mas Teguh kayaknya anak kedua atau anak ketiga gitu. Jadi sebelum Mas Teguh hilang ini, anak pertamanya itu juga udah meninggal duluan. Oh, oke. Gitu. Jadi Mas Teguh ini kalau bisa dibilang jadi bikin dia sedih lah gitu. Kok anak gue ada yang diambil lagi, mungkin gitu ya perasaannya. Iya, namanya orang Jadi tua ya. kesedihan yang mendalam nih karena 2 kali merasa kehilangan gitu. Betul. Gitu sih yang gue pengen tahu. Apakah kita masih bisa menemukan si Mas Teguh ini? Maaf, Apa? Ya. lo kan coba buka di Lenormand ya. Sebenarnya situasi dan kondisinya pada saat itu kenapa sih? Iya. Oh, oke. 2 kartu jatuh. 2 kartu jatuh, lu ambil kartu terakhir. Gue jarang banget pakai kartu Lenormand kecuali kalau lagi nyari-nyari Satu ya? orang. Satu ya? Ya, betul. Oke, gue buka ya. Ini apa sih? Wah, Rider. Kamen Rider. Wah, Ini kartu ketiga ya. dan ambil 1 kartu lagi. Sebenarnya kalau dari kartu ini udah terjawab ya Puan ya. Jadi ada lambang salib. Salib itu kalau di kartu Lenormand menandakan sebuah usaha yang lumayan cukup sulit nih untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kemungkinan pencariannya ya lumayan sulit, lebih sulit daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan ini ada kartu kunci. Oke, gue akan jelasin ya. Di kartu pertama ini ada The Rider. Rider ini sebuah proses atau usaha nih. Jadi yang gue lihat
usahanya kan sedikit panjang ya, Puan. Oh, oke. Jadi orang-orang akan terus mencari yang gue lihat di sini, dan mereka terus berusaha untuk mencari si sosok Teguh ini. Di sini ada garden, ada sebuah pertemuan, jadi mereka akan berkumpul satu titik, mungkin akan melakukan doa-doa lagi, atau mungkin memanggil orang-orang pintar yang mungkin mempunyai mata batin yang bisa melihat sebenarnya Teguh ini kemana nih. Oh, Sama seperti yang dilakukan waktu di Bendungan Benteng. Pintrang, betul. Tapi di sini ada kartu cross itu yang tadi gue bilang, prosesnya kan sedikit sulit. Gue nggak tahu kenapa, intinya ini susah banget untuk mencapai sebuah tujuan ini. Mungkin kendala di alam ya, misalnya mungkin alirannya akan lebih deras lagi, jadi sedikit menyulitkan untuk orang-orang mencari gitu. Oke, jadi memang untuk melakukan usaha ini banyak rintangannya. Banyak rintangannya, halangannya gitu. Dan di kartu terakhirnya ada kartu gambar kunci. Kunci ini sebuah jawaban ya, mungkin bakal ada titik terang ya. Cuma gue nggak tahu titik terangnya ini ke arah mana, atau mungkin bisa jadi ketika udah nggak ada lagi, atau udah nggak ada apa ya, menunjukkan tanda-tanda keberadaan si Mas Teguh ini, mungkin orang-orang akan ya udahlah kita ikhlas aja gitu. Cuman ada kemungkinan lain titik terang ini mungkin bisa ketemu nih. Oh. Jejaknya ya, bukan orangnya ya, Titik. titiknya. Oke. Jadi masih gambling ya? Masih gambling. Cuman di sini akan ada satu fase di mana menemukan sebuah titik terang ya. Betul. Mungkin ada benda-benda yang tersangkut. Oh, I see. Mungkin bajunya atau pakaiannya atau Ada apalah. sebuah temuan ya. Iya, temuan yang menunjukkan bahwa oh berarti si Mas Teguh nih di sekitar ini nih gitu. Kita ambil satu kartu lagi teman-teman. Petunjuk. Apa? Tower. The Tower. Oke Puan, jadi kan di kartu terakhir ini ada kartu The Tower. The Tower ini bisa melambangkan sebuah lokasi ya. Sebuah lokasi, atau kalau di kartunya itu bisa melambangkan arti dari kesendirian nih. Gua nggak tahu kesendirian ini maksudnya nanti dia akan ditemukan oleh orang lain yang sama seperti yang kasus kemarin tuh. Si almarhum Juyet kan ditemuin sama orang tuh. Pertama kali kan di sebuah lokasi ya, mungkin ini bisa menjadi titik terang juga ya. Ini sebuah lokasi lah. Oke deh kalau gitu. Jadi ini sebenarnya masih 50-50 ya? Masih 50-50. Cuman sih gue yakin pasti bakal ketemu, karena kan ada gambar kunci nih. Kunci itu kan sebuah jalan keluar ya. Iya betul. Jadi apapun yang terjadi kita doakan yang terbaik, semoga dia cepat ditemukan, mau itu selamat ataupun tidak selamat ya teman-teman ya. Dan untuk keluarga juga kerabat mungkin kita doakan semoga selalu kuat ya dan tabah, dan jangan, kita juga bantu nih supaya doa itu tidak putus untuk selalu bantu si Teguh ini. Oke, mungkin saatnya kita mencari tahu dengan kartu cermin lawas ya Kak. Oke, jadi ini di pinggirin dulu ya, sorry biar nggak penuhan di meja karena mejanya kecil. Digabungin aja sama kartu ini. Gua akan coba buka di kartu cermin lawas. Sebenarnya kalau misalnya masalah dia nyemplung-nyemplung gitu, kalau kata orang katanya dia dibawa sama sosok ya. Ada yang bilang kayak gitu ya? Sebenarnya sampai sekarang lebih kepada konspirasi sih. Banyak yang mikir kalau, ada juga yang bilang kayaknya dia udah dibawa sama yang penunggu sana. Soalnya selain yang selain yang tadi gue bilang itu, ada kartu tidak di dekat bendungan itu juga kayak ada rumah penjaga atau apa gitu, peninggalan juga. Nah katanya di rumah itu tuh angker. Oh jangan-jangan itu ada hubungan sama The Tower tadi ya? Mungkin, iya bangunan atau gimana gitu. Bangunan, betul. Soalnya jadi di rumah itu tuh katanya si orang yang punya warkop deket sana pun ngaku kalau dia tuh pernah ngeliat di sana. Jadi kalau di sana itu kakek cangkul malahan, atau kayak orang bawa benda apalah gitu. Terus satu, yang kedua, sosok wanitanya tuh di situ ada dua, pakai baju putih sama baju merah. Oh serem ya. Dan sosok di sana itu bukan selalu sih. Sosok di sana itu mereka kalau ada orang-orang yang datang ke rumah itu untuk niat jahat pasti akan berakhir tidak baik. Soalnya pernah tuh ada warga atau orang gitu, pasangan yang mereka tuh ternyata mau buat mesum di sono. Oh. Nah karena mungkin penunggu di sana nggak suka ya sama mereka ini yang berbuat
kurang baik. Ternyata mereka sampai sekarang tuh gancet gitu katanya. Ih, Pas serem amat, ditemuin anjay. gancet. Gancet dong. Antara serem ama gimana ya, Agak lucu ya. agak lucu juga. Gitu. Bahkan siang-siang pun ada yang ditampakin gitu. Banyak orang yang kayak ngelihat ke sana, terus dia pas datang ke si warung ini bilang ceritalah dia ngelihat gitu. Oke, Puan, tadi kan gue sempet kocok kartu yang cermin laos ini, keluar ada gambar iblis dan tidak. Gue nggak tahu nih maksudnya tidak itu apa. Apa ya? Bingung juga. Tadi kan ditanya ya, si Teguh ini dibawa sama sosok penunggu sana, terus keluar kartu gambarnya tidak nih, tulisannya tidak. I see. Oh, Oke, dan ini ada tulisan iblis. Gue nggak tahu iblis ini sih, gue relate ke kartu yang pengaruh ini teman-teman. Jadi sosok astral itu tidak akan bisa melukai orang ya. Sekali lagi teman-teman, tapi dia bisa memanipulasi orang, bisa mempengaruhi orang untuk melakukan tindak kejahatan atau bunuh itu loh. Makanya harus hati-hati nih. Kita juga harus berjaga-jaga teman-teman, jangan sampai mereka bisa mempengaruhi kita gitu, Puan. Ini gua harus sedikit hati-hati sama sosok ini karena energinya sangat-sangat si anjir lah. serem. Oke. Boleh, tapi gue minta tolong lu untuk buka kartu ya. Gue mau coba aspro ke sana untuk melihat sebenarnya kejadiannya kayak gimana sih. Bentar. Coba buka kartu deh, Puan, tolong. Kita cari clue selanjutnya ya. Oke, kebuka guys. Sini ada. Itu di daerah mana sih, Mojokerto ya? Iya, ini ada keluar kartu Mojokerto daerah mana sih? Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Keluar kartu ada yang janggal. Ada yang janggal. Iya. Coba buka lagi. Apa yang janggal? Jatuh ya? Oke. Banyak nih. Gua bakalan buka satu-satu. Oke, guys. Oke. Udah banyak banget nih. Aduh, gue merinding. Oke, pertama ada astral. Astral. Iya. Kemudian ada hutan atau gunung. Tempatnya dekat hutan atau gunung nggak? Kayaknya sih hutan sih. Hutan ya? Terus mengusik dan mengganggu. Mengusik dan mengganggu. Ya, gua nggak tahu apa ini. Tapi mungkin relate dengan si pengaruh ini. Mengusik. Kemudian ada, peperangan. Oke, peperangan. Lalu ada tersesat. Tersesat lagi, kalau kalian udah nonton yang jihad, kalian pasti tahu. Ini keluar juga di jihad. Kemudian, terakhir, mereka datang. Oke, mereka datang ini kayaknya ada hubungannya dengan peperangan sih. Oke, gimana kak? Kepala gue puyeng ya, agak sedikit pusing ya. Lu udah kesana? Karena gue lapar. Nah, gue rasa udah cukup banyak clue-nya. Kayaknya kita tahan dulu. Gue kesana, gue nggak sendiri, gue sama Edwin karena gue butuh dia, karena di sana kan ada bangunan Belanda juga ya. Iya beneran. Biasanya kalau ada anak-anak Belanda dia kan bisa kasih tahu gue sesuatu nih. Oke, Edwin kita kesana. Edwin. Jadi gue menangkap ada energi keraguan ya, Puan. Sebenarnya si Teguh ini sebenarnya nggak mau lompat loh. Yang gue lihat nih, sebenarnya dia agak ragu, gue lompat gak ya, tapi gue sakit hati nih. Tapi gue nggak tahu nih sakit hatinya karena apa. Dia ngerasa tuh dirinya kayak gue nggak berguna. Itu yang gue tangkap.
dia terus menyalahkan dirinya atas sesuatu ya. Ya, jadi itu dia datang dengan energi yang amburadul lah pokoknya. Itu gue ngeliat auranya tuh udah mulai berubah-berubah di sana si orang ini, dan pikirannya kosong. Oh, mungkin karena ya itu lagi banyak pikiran ya, semrawut ya. Jadi ya gitu. Dan gue melihat ada sosok hitam, ya hitam. Dia kayak gini loh Puan. Jadi kan orangnya kan lagi berdiri nih di pinggiran itunya kan, dia kayak ngebisikin sesuatu. Bentar ya, gue nggak mau terlalu dekat, takutnya dia ketahuan. Stay safe. Mungkin ada hal lain sih yang menjadi apa ya, alasan tuh selain yang persoalan percintaan itu. Sebenarnya banyak. Jadi dia lagi banyak masalah nih. Dan dia tuh lebih ke kebanyakan diem. Akhir-akhir sebelum dia lompat itu dia kayak banyak bengong gitu. Jadi lebih ke aneh aja gitu sikap dan perilakunya, kayak nggak biasa. Dan di tubuhnya itu diselimuti sama aura gelap, dan sosok itu bilang gini, lompat aja. What? Tapi sosok ini tuh dia ngomong gini Puan, pasti bilang lompat aja. Kalau lu jatuh juga orang-orang gak akan nyari lu. Jadi lu lompat aja. Parah banget. Karena nggak ada orang yang sayang sama lu. Terus dia ngehasut terus, kayak meskipun tuh banyak teman-teman yang ada yang care sama lu, tapi mereka tuh nggak care sama lu sebenarnya. Udah lu lompat aja. Ntar kalau lompat lu pasti tahu deh mereka care sama lu atau enggak. Jadi tuh terus dihasut kayak gitu Puan. Dan kebetulan nih si Teguh ini pikirannya lagi kosong. Jadi ya udah, abis dia ragu, dia mikir lagi, ya udah gone. Dan ketika dia nyemplung, yang gue lihat itu baru sadar tuh dia, kok gue nyemplung ya? Tapi semua terlambat. Tapi yang gue lihat ini ya Buan ya, kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada perlawanan gitu loh antara dia apa untuk menyelamatkan dirinya. Oh, jadi seperti dia ya udah ketika udah terjun ya udah pasrah gitu. Ya udah pasrah aja gitu, meskipun dia sempat minta tolong ya, yang gue lihat sempat minta tolong. Atau mungkin dia kayak karena deras jadi kayak ngerasa sia-sia kali ngelawan, kayak nggak kuat gitu. Iya, jadi ya udah gone aja gitu, udah pasrah. Dan sebenarnya orang-orang kayak gini nih yang disukain sama sosok pengaruh nih, karena sosok ini berhasil untuk gampang diserang ya, memanipulasi korbannya untuk menjadi bagian dari mereka. Terus lu sekarang ngeliat dia ada di sekitar sana nggak? Enggak, itu udah nggak ada di lokasi dia terjun. Dia bukan sedikit ya, jadi dia udah lewat ke mana tuh ya, kayak ngikut aliran air, arus sungainya. Tapi dia udah sempet dicari tuh nyampe ke ujung katanya, udah 50 km, cuman masih belum ketemu. Pakai drone juga nggak ada tanda-tanda. Belum ada barang-barang dia yang ditemukan gitu. Coba buka kartu lagi di Puan. Oke. Karena ini agak sedikit ini ya. Kenapa
ada yang menghalangi gue untuk cari tahu dia nih. Menghalangi? Oke, Teguh, kalau kamu denger ini, kamu bisa sampaikan lewat kartu yang akan saya ambil. Oke, clue pertama, hati-hati. Ayo main. Siapa nih? Tau nggak, Edwin bilang gini, ayo pulang aja yuk, takut nih, dia bilang kayak gitu. Aku takut, pulang aja. Edwin bilang kayak gitu. Apa yang dia takut ya? Nggak tahu nih, mungkin Ayu main ini ada hubungan dengan sosok perempuan atau yang ada di sana. Gue sebetulnya ngeliat nih, bukan ada satu perempuan, dia berbaju merah tapi mukanya agak-agak oriental gitu loh. Oke. Dia lagi ngeliatin gue sama Edin aja, tapi gue nggak berkomunikasi sama dia. Dia hanya diem aja. Dia hanya diem aja, hanya memantau. Dia di mana? Ini kan jembatan di sebelah kanan. Oke. Tapi lu nggak lihat si kakek ya? Belum, gue belum ketemu dia. Apa ya si Teguh ini? Coba gini. Aduh, kayaknya kehadiran gue mengundang banyak sosok yang dekat ya, Firman ya. Dia mencium bau tubuh gue nih kayaknya. Gue nggak boleh terlalu ini. Jangan terlalu dekat. Tapi kalau memang benar si cewek itu penunggu di situ, pada kaitan sama dia. Kalau memang si cewek itu penunggu di situ. Kenapa? Dia tahu nggak soal si Teguh? Nanti gue tanya ya. Oke. Gue ambil lagi kartunya. Boleh ambil kartu. Jangan pergi. Gue nggak tahu apa mungkin ini Teguh yang berbicara atau ada entitas di sana yang. Gue nggak nemuin sukmanya Teguh, Puan, sama sekali. Kosong. Gak ada. Apa? Gak tahu nih. Tapi tadi dia ngomong kayak gini ke gue. Gue nggak tahu tuh asal suara dari mana. Dia ngomong gini. Tunggu. Nah, kuping gue berdengung. Ada yang bilang jangan ikut campur. Tapi nggak tahu siapa. Gue nggak tahu ya, bukan ya, nanti akan ditemukan mungkin barang-barangnya si Teguh ini, karena ada barang yang terlepas dari tubuhnya. Itu nanti bakal jadi sebuah titik terang ya. Nggak tahu benda apa inilah. Jadi kalau misalnya bisa gue bilang ini udah jauh banget dari titik dia lompat ya. Cuman kalau ini bisa ditemukan tapi lebih dari itu loh. Dalam waktu dekat? Enggak. Ada sebuah pembatas ya. Jadi gua terhalang, gua nggak bisa lebih jauh lagi menerobos. Mungkin nanti gua akan coba lagi, tapi ini gua nggak tahu nih, gua nggak bisa masuk ke pembatas itu. Dia kayak gerbang. Oh oke. Gerbang gaib gitu. Ya.
Seperti mungkin batas wilayah. batas wilayah, jadi punya teritorialnya masing-masing nih Puan. Dijaga atau gimana? Di sebelah gua ada sosok bapak-bapak tua. Oke. Dia tadi nanya gini ke gua, kamu ngapain di sini? Apa yang kamu cari? Oke. Apa dia marah? Dia nggak marah, dia cuma nanya apa yang kamu cari. Terus gua bilang ya gua mencari seseorang yang pernah lompat. Sini. Iya. Terus gue ngomong gini kan, saya mencari anak muda yang beberapa waktu itu pernah lompat ke sini, tapi dia pergi, si bapak-bapak itu. Ciri-cirinya ngomong gimana? Kenapa? Ciri-cirinya? Kayak pakai pakaian biasa doang. Oh, seperti pada umumnya gitu ya? Iya. Itu mungkin sosok entitas di sana yang menyerupai si Puan. Oh, Karena itu bukan manusia. anjir. Berarti untuk saat ini belum tahu ya apakah dia ditahan oleh sosok yang di sana atau enggak? Atau ada kaitannya dengan para entitas yang di sana? Coba buka kartu lagi, incar Milawas. Atau mungkin karena dia dari awal udah dipengaruhi kali, jadi nggak ada yang mau ikut-ikutan? Jahat atau kejam? Jahat atau kejam? Ada hubungan dengan pengaruh dan iblis itu nggak ya? Gue kayaknya agak-agak ragu nih kalau mau maju nih. Karena Energinya kencang banget dan itu bukan teritorial gue, Puan. Gue belum pernah kesana sebelumnya. Takutnya kalau gue masuk ke gerbang itu malah bahaya. Jadi lebih baik gue mundur dulu. oke. Tunggu ya, gue mundur dulu deh. Karena energi gue kayak berasa tuh kayak kesedot parah banget di situ. Oke. Dan yang gue lihat ini kecelakaan di sana tuh sebenarnya bukan sekali dua kali, itu sering banget. Entah mungkin ada orang yang jatuh atau kecelakaan kendaraan di sana. Itu beberapa ada pernah di sana juga, Puan. Diambil oleh mereka sengaja atau gimana? Ada hubungannya sih dengan mereka. Gue mundur dulu deh, kayaknya gue agak-agak gimana gitu. Oke. Back out. Gue tunggu si Edwin kemana lagi nih? Edwin? Kayaknya dia ke rumah itu kali yang tadi gue cerita. Aduh. Why? Apa yang terjadi? Edwin? Edwin nggak ada. Kenapa? Di bawah dia nih. Dibawa? Sama perempuan yang baju merah. Tunggu, gue cari dulu. Aduh. Kepala gue puyeng banget lagi anjir. Mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu, tapi saya tidak bermaksud untuk mengusik di tempat ini. Tolong jangan sakiti anak kecil itu, karena dia tidak ada hubungannya dengan kalian. Dia hanya membantu saya.
Oke. Dia cuma bilang gini, saya tidak ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi dengan anak muda itu. Jadi stop untuk mengkait-kaitkan siapapun itu, katanya. Karena dia jatuh atas kemauan dia sendiri, bukan karena saya. Karena dia mau jatuh sendiri, terpancinglah sosok entitas yang mempengaruhi dia. Dan dia sudah dibawa jauh dari tempat ini. Jika kamu memaksakan diri untuk mencari lebih dalam lagi, itu akan membahayakan dirimu sendiri. Anjir. Dia udah kembalikan Edwin. Udah. Kenapa dia ngambil Edwin? Nggak tahu. Oke, kita mundur. Aduh, sakit banget. Lumayan. Kamu di ini digebok dia. Nggak digebok, dia cuma ngomong doang. Dia tuh tadi bilang gini. Dia ngomong gini, buat apa kamu membantu orang yang sebenarnya memang pengen bunuh diri? What? Yang ngomong kayak gitu. Kayaknya kalau buat kasus ini agak berat sih, Puan. Agak berisiko dan berat ya. Iya, kayak gimana ya? Gue bingung juga nih. Masalahnya kan kita kan mikirnya dia tuh terjun karena ada sosok yang mempengaruhi dia. Cuman kan sebelumnya memang itu keinginan dia loh. Karena dia pengen, barulah energi dia itu memancing si entitas ini untuk mempengaruhi dia gitu loh. Kalau si Jihad kan memang terjunnya bukan atas kemauan, maksudnya itu bukan mau bunuh diri, Bukan, tapi itu sebuah itu accident niatnya, gitu. ya. Ya kan, kalau ini kan memang niat gitu. Jadi agak sedikit sulit gitu, karena memang kalau Jihad ini dia terjun, dia nggak sengaja, dia kecelakaan, tapi dia pengen selamat gitu loh. Kalau ini kayak udah pasrah aja Gon. Jadi gua untuk mencari benang merahnya ini untuk menghubungkan ke orang itu susah gitu loh. Puyeng. Jadi gitu, paling ya kita serahin sama yang di atas aja sih teman-teman menurut gua. Anjir, lu goyang-goyang anjir di penglihatan gua. Hah? Lu goyang-goyang di mata gua. Iya, karena energinya kenceng tuh. Pegang dah. Pegang, panas banget nih. Noh. Anjir, oke demam. Mau bisa buat ngerebut telur. Panasnya. Oke, slide saya mungkin agak sulit dan juga dari entitas yang ditemui di sana tidak mengaku ada kaitannya. Mereka tidak ikut campur. Tapi ada sosok yang membawa dia ke tempat yang jauh. Tadi kan gitu tadi ya. Gak tahu nih, apakah si pengaruh ini atau mungkin nih penguasa dari teritorial yang dibatasi oleh gerbang tadi. Iya betul. Karena lo masih belum bisa melihat ya. Gambling juga sih. Apa yang ada di balik si gerbang itu. Gitu. Tapi yang gua tangkap itu dia udah jauh banget dari tempat itu. Oke deh. Terlepas dari itu, akan tetapi tetap ada kemungkinan akan ditemukan atau satu titik terang petunjuk. Iya betul. Yang mungkin akan membawa kepada satu hasil akhir. Gua nggak tahu nih hasilnya akan menemukan si Teguh ini atau menemukan ya entah pakaiannya atau barang apapun yang dia gunakan gitu loh. Jadi masih bisa gua tarik kesimpulan mungkin ketemu bukan orangnya ya, bendanya mungkin ya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga ya dia akan. Tapi kita selalu berharap yang terbaik ya. Ya betul, anyway. nggak menutup kemungkinan juga ya kalau misal Tuhan udah berkehendak ya pasti dia bakal ditemukan gitu kan. Terlepas dari entah betul atau tidaknya dia memang tidak ingin diselamatkan, tapi kalau memang at the end selamat, kita semua berdoa supaya ini memang yang terbaik. Betul. Diberikan kesempatan kedua. Kalau gue pengen banget. Oke. Mungkin itu dulu kali ya yang bisa kita sampaikan ke teman-teman ya.
Ya buat kalian yang nonton video ini sampai akhir, jangan lupa untuk selalu mendoakan keluarga juga si Teguh ini. Apapun hasil akhirnya, yang penting kita sudah berusaha, karena semakin banyak doa akan mungkin didengar oleh dia di sana gitu. Jadi semoga cepat ditemukan ya. Betul. Lepas dari keadaan selamat ataupun tidak. Yang penting kita berdoa yang terbaik. Oke deh kalau gitu, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian untuk selalu support Cermin Lawas dengan cara like, komen, dan subscribe channel Cermin Lawas supaya kita semakin semangat untuk membuat konten baru di video selanjutnya. Dan kalau kalian punya ide untuk konten apa nih selanjutnya, atau kasus apa yang mungkin kalian mau untuk kita kulik, jangan lupa untuk langsung komen di kolom komentar. Oke teman-teman, gue Niki Stevian Dan gue Saragi, bukan Pon Marani. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Cermin Lawas, jangan sampai mereka dengar.